Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Firdaus, kelas 12 TKR 1. Saya akan menerangkan teks editorial. 1. Pengertian teks editorial. 2. Struktur teks editorial. 3. Ciri-ciri teks editorial. 4. Kaidah kebahasan teks editorial. 1. Pengertian teks editorial. Teks editorial ialah kolom khusus berupa opini tim, penulis, dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Walau berupa opini atau pendapat, penulis teks editorial dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. 2. Struktur teks editorial. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. 3. Ciri-ciri teks editorial. 1. Topik tulisan teks editorial selalu hangat, sedang berkembang, dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. 2. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. 3. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. 4. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. 4. Kaidah kebahasaan teks editorial. 1. Adverbia, yaitu ditunjukkan supaya pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan. Adverbia frekuentatif, kata yang umumnya digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan sebagainya. 2. Konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya bahkan. 3. Verba material, yaitu verba yang menjelaskan perbuatan fisik atau peristiwa. 4. Verba rasional, yakni menerangkan hubungan intensitas pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. 5. Verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksi, misalnya senang, suka, dan khawatir. Dan kognisi, misalnya berpikir, paham, dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan, pengindra, sensor, dan fenomena. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.